Bisa kita mulai, Bu? Iya, siap Pak, bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Klinik Utama Dofortepu yang sudah hadir di sore hari ini, di hari Minggu, nggih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi dulu, nggih. Jadi nanti hari Selasa dan Kamis nanti kita akan membahas terkait dengan dokumennya. Jadi karena memang kemarin ada beberapa tim yang masih belum masuk ya di dalam bab satu dan bab 2. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu nanti yang bedah dokumen di hari Selasa dan Kamis besok gitu nggih. Untuk bab satu kita mulai dulu materinya seperti ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, bentar. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Nah, ini ya kemarin sudah dijelaskan klinik itu apa? Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Jadi dalam hal ini klinik itu harus memenuhi tiga, yaitu pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran, sama halnya dengan puskesmas, nggih. Kemudian pelayanannya juga harus paripurna. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian ada pelayanan-pelayanan sampai dengan mungkin ada apotik dan maupun nanti mungkin ada laboratorium. Kemudian pelayanannya berkesinambungan, jadi nggak hanya hari itu saja, tetapi berkesinambungan setiap harinya seperti itu. Kemudian eh, jenis-jenis klinik ya, jadi klinik itu ada dua jenis, yaitu klinik pratama dan klinik utama. Kalau klinik pratama itu adalah klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar. Jadi sesuai dengan kompetensinya, baik dokter umum maupun dokter gigi. Sama melayani terkait dengan medis dasar rawat jalan dan rawat inap. Beda dengan klinik utama yang ada di Depot Tebu itu kan klinik utama ya, berarti menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medis dasar dan spesialistik. Jadi bisa dua-duanya, baik itu spesialistik saja atau medis dasar dan spesialistik. Nah, apa itu upaya pelayanan kesehatan di klinik utama? Ya tadi ada medis spesialistik dan atau pelayanan dasar dan medis spesialistik, di mana sama melayani pelayanan rawat jalan dan juga rawat inap. Nah, ini babnya ya yang kemarin sudah dijelaskan sama kita. Ini bab satu. Ini ada tiga nanti yang akan dinilai ya di babnya. Kemudian standarnya itu ada 22 standar. Ini ada di bab satu, bab 2 dan bab 3. Kalau di bab saya itu bab satu dan 2 itu ada 7 standar. Kalau di bab 3 ada 15 standar. Kemudian elemen penilaian nanti ada 37 untuk bab satu dan bab 2. Kemudian kalau bab 3 67. Jadi total yang dinilai elemen penilaiannya adalah 104. Tetapi ada beberapa indikator atau elemen penilaian yang nanti tidak dapat dinilai karena di klinik misalkan di bab 3 itu ada beberapa yang memang tidak dilayani oleh klinik. Jadi makanya tidak dapat diterapkan atau tidak dapat dinilai. Sama halnya dengan bab 2 itu ada beberapa yang nanti didedikkan. Seperti itu. Didirikan itu berarti tidak dapat dinilai atau tidak dapat diterapkan, bergantung dari jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik tersebut. Nah, tata kelola klinik yang akan kita bahas sekarang itu ada 4 standarnya, yaitu standar pertama yaitu pengorganisasian klinik, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola fasilitas dan keselamatan, serta tata kelola kerjasama. Jadi nanti pengorganisasian itu meliputi struktur organisasi, kemudian tugas pokok dan fungsinya. Kemudian kalau yang 1.2 itu tata kelola sumber daya berarti bagaimana terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga, kemudian bagaimana perhitungannya, pemenuhannya seperti apa, kemudian mungkin ada penilaian kinerja, kemudian ada peningkatan kompetensi. Kemudian kalau yang 1.3 ini meliputi nanti terkait dengan surat izin operasional, kemudian tata kelola manajemen fasilitas dan keselamatan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau 1.4 itu kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh klinik, kemudian indikator kinerjanya apa, kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi dari kerjasama yang sudah dilakukan oleh klinik.
Yang pertama ini ya, gambaran umum. Berarti untuk dapat memberikan pelayanan optimal harus ada kepemimpinan yang efektif. Dalam hal ini, kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan, baik itu pemilik, penanggung jawab, dan pemberi pelayanan. Gambarannya ini ya, jadi nanti tata kelola klinik itu ada visi misi, tata kelola dan struktur, uraian tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan, kemudian tata kelola sumber daya dan tata kelola fasilitas dan keselamatan. Yang pertama adalah pengorganisasian klinik ya. Dalam hal ini, dalam mengembang tugas, tanggung jawab dan wewenang, klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas, disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan klinik. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu melakukan bedah dokumen yang lainnya, jadi harus tersusun dulu visi, misi, dan tujuan klinik sebagai salah satu arah mau kemana klinik ini ya dijalankan. Kemudian struktur organisasinya ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apa kewenangannya, bagaimana komunikasinya, kerjasamanya, dan keterkaitan antar petugas. Jadi ini harus jelas terlebih dahulu. Tugasnya apa, tugas tambahannya apa, fungsinya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Nah, yang pertama yang dinilai nanti ya, berarti klinik menetapkan visi, misi, dan tujuan. Nah, nanti perlu SK terkait ketetapan visi, misi, dan tujuan klinik yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Jadi nanti bikin SK terkait dengan visi, misi, dan tujuan klinik. Tetapi jangan lupa sebelum menyusun ini kan perlu ada rapatnya. Nanti bukti rapat terkait dengan pembahasan visi, misi, dan tujuan klinik perlu dilampirkan. Kemudian, klinik dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan wewenang menyusun struktur organisasi yang menggambarkan mekanisme alur tugas dan wewenang. Dalam hal ini, berarti perlu ada struktur, kejelasan, misalkan Dr. Monica sebagai penanggung jawab klinik, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Kemudian Bu Laila sebagai apa, Bu Ida sebagai apa, Bu Linda sebagai apa, itu harus dipahami oleh masing-masing petugas yang ada di sana. Jadi misalkan ada yang ditanyakan Dokter Monica sebagai apa di situ. Jadi semua karyawan tahu oh sebagai penanggung jawab klinik seperti itu. Jadi pada saat dilakukan survei ataupun nanti ada orang yang bertanya, jadi memahami siapa menduduki apa, tugasnya apa. Kemudian jangan lupa juga strukturnya harus sedikit ada pemilik, penanggung jawab, dan petugas yang dilengkapi dengan uraian tugas dan wewenang. Ini biasanya dijadikan satu, tuh yang EP2 dan EP3 ya. Jadi ada file tersendiri, misalkan struktur organisasinya seperti apa, kemudian uraian tugasnya seperti apa. Ini biasanya dijadikan satu. Ini nggih, nanti ada SK penetapan visi misi, kemudian kalau yang struktur organisasi berarti terdapat struktur organisasi dan bukti penyampaian informasi. Jadi ada rapatnya. Jadi rapatnya bisa digabung, rapat visi misi dan pembahasan terkait struktur organisasi serta uraian tugasnya. Ini dijadikan satu. Jadi nanti petugasnya ditanya masing-masing, dia sebagai apa, si A sebagai apa tugasnya di situ. Kemudian tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa gitu. Yang penting adalah panjenengan memahami uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, bukan menghafal, memahami apa yang sudah dilakukan sehari-hari di klinik tersebut. Kemudian tata kelola sumber daya manusia. Jadi nanti yang dilihat apanya, perencanaannya, pemetaan kebutuhan, bagaimana rekrutmen, evaluasi dan pengembangan sumber daya manusianya. Kebutuhannya apa? Mempertimbangkan jumlah, jenis, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan oleh klinik. Nah, penanggung jawab klinik harus memenuhi apa? Penanggung jawab klinik pertama harus dokter atau dokter spesialis ataupun dokter gigi. Kalau utama sama bisa dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Kalau pimpinan klinik itu tidak perlu dokter atau dokter gigi atau dokter spesialis. Tetapi kalau penanggung jawab klinik itu harus dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Penanggung jawab klinik harus punya SIP yang masih berlaku dan dapat merangkap menjadi pemberi layanan. Nggak apa-apa, berarti misalkan Dr. Monica sebagai penanggung jawab klinik juga bisa dapat memberikan pelayanan. Penanggung jawab hanya menjadi penanggung jawab satu klinik. Jadi penanggung jawab klinik berarti nggak boleh punya penanggung jawab klinik satunya. Berarti cuma satu tempat saja, satu orang
dokter penanggung jawab klinik itu hanya bertanggung jawab pada satu klinik saja. Nah, kemudian ada SDM memiliki file kepegawaian. Nah, file kepegawaiannya apa? Isinya ini. Kualifikasi pendidikannya, misalkan, kemudian pendidikannya, pelatihan yang diikuti, kompetensinya, kemudian STR dan SIP, mungkin ada KTP, KK, kemudian ijazah, itu monggo dilampirkan. Uraian tugas yang tadi sudah ada di eh, atasnya ya, elemen penilaian atasnya juga sertifikat pelatihan mungkin yang terbaru, PPI, kemudian MFK, kemudian mutu, itu semuanya bisa dilampirkan, atau PPGD dan lain sebagainya. Kemudian penilaian kinerja, nah ini juga harus dilampirkan di dalam file kepegawaian dan uraian kompetensi. Maksudnya itu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Kemudian evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, minimal 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali, bergantung dari kebijakan klinik tersebut. Apakah 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali. Nah, pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan. Kemudian tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbarui secara berkala. Jadi misalkan kalau ada pelatihan atau ada karyawan yang melakukan pelatihan, berarti segera diupdate ya sertifikatnya. Matur ke bilang ke pengelola kepegawaiannya, atau mungkin STR-nya mati atau SIP-nya mati, segera diperpanjang, dilakukan perpanjangan. Misalkan masih proses ya berarti harus ada surat proses pengurusan STR, SIP itu. Jadi jangan dibiarkan kosong gitu nggih. Kemudian kinerja SDM dievaluasi secara berkala, minimal 1 tahun 1 kali, dan formnya ini disesuaikan dengan yang ada di klinik. Indikatornya apa saja itu monggo ditetapkan oleh penanggung jawab klinik dan pimpinan klinik gitu nggih. Jadi ownernya. Jadi apa yang mau dinilai SDM-nya, kinerjanya apa? Misalkan kedisiplinan atau mungkin kinerjanya atau mungkin menerapkan 5S, itu monggo disesuaikan dengan yang ada di klinik Putre Depu gitu ya. Kemudian ini elemen penilaiannya. Berarti nanti butuh yang namanya ini bukti perhitungan perencanaan kebutuhan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan. Sama nanti akan dilakukan wawancara kepada pimpinan klinik. Bagaimana prosesnya, rekrutmennya. Misalkan di klinik The Votrep itu misalkan butuh terapis gitu ya. Terapis satu gitu ya. Kurangnya terapisnya satu. Harusnya kan butuh terapis 5. Ternyata di sana musik masih 4. Nah, itu bagaimana rekrutmennya? Nanti kita akan tanyakan alurnya seperti apa, bagaimana pemenuhannya. Kemudian bagaimana nanti misalkan yang butuh butuh terkait peningkatan kompetensi, apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan klinik di situ, seperti itu. Kemudian file kepegawaian, jangan lupa file kepegawaiannya dijadikan satu file ya per pegawai. Jadi dicek oleh kepegawaiannya, apakah itu sudah diupdate atau tidak. Kinerjanya sama, dokumen hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh penanggung jawab klinik, itu ada penilaiannya, entah itu 1 tahun 1 kali ataupun 6 bulan sekali. Nanti ditanyakan pada saat wawancara, apakah sudah dilakukan penilaian kinerja, indikatornya apa yang dilakukan penilaian kinerja, apakah kedisiplinan dan lain sebagainya, itu nanti ditanyakan. Seperti itu. Kemudian tata kelola fasilitas dan keselamatan atau MFK ya. Jadi klinik itu harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif, menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apa manajemen fasilitas kesehatan itu atau manajemen risiko fasilitas itu ada 7, yaitu keselamatan dan keamanan, bahan berbahaya dan beracun, serta limbah B3, penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas itu ya, jadi listriknya nyala enggak selama 7 kali 24 jam, airnya mampet atau nyalanya kecil atau lancar. Kemudian mungkin kalau mungkin ada gas atau tabung oksigen itu apakah terisi atau kosong. Kemudian sarana sanitasi, ini mungkin pembuangan air limbahnya, nggih, IPAL. Kemudian mungkin saluran pembuangannya apakah terbuka atau tertutup. Kemudian sampah domestik bagaimana pengelolaannya serta limbahnya dibuang kemana.
Nah, yang pertama bukti perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini berarti bukti perizinan apa? Surat izin operasional (SIO). Kemudian ada IMB. Ya, IMB-nya nanti mungkin bisa dilampirkan, SIO. Kemudian nanti mungkin kalau punya lift itu ada terkait lift, berarti surat izin lift. Ya, itu ada. Kemudian mungkin terkait dengan CEO, kemudian dan itu AMB. Kemudian program MFK yang tadi itu ya, nanti ini dibikinkan programnya. Misalkan kapan harus dilakukan pengecekan APAR, kapan dilakukan pembuangan sampah domestik, pembuangan limbah B3 dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana. Nah, yang di sini adalah semua inventaris yang ada di klinik, baik medis maupun non-medis. Berarti apa? Ini yang ada di Aspak. Jadi semua yang data yang ada di Aspak itu harus minimal terisi 60%. Nah, nanti kita akan cek apakah ini sudah terisi semua atau belum. Kemudian apakah ada pemeliharaan sarana? Apakah pemeliharaan sarana AC, kemudian pemeliharaan mungkin apa lagi yang sudah dilakukan, komputer, kemudian apa laptop dan lain sebagainya itu nanti kita akan cek di sini. Kemudian pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk Fasiankes. Nah, ini mungkin kalau ada tamu itu mungkin bisa menggunakan buku tamu, kemudian mungkin pakai tulisan tamu ya atau pengunjung seperti tanda pengenal ataupun mungkin menggunakan CCTV atau satpam di situ. Bagaimana prosesnya, apakah semuanya masih berfungsi atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian bukti pengelolaan sampah B3 dan limbah B3. Nah, ini berarti nanti kita lihat bagaimana pengelolaan limbah B3-nya. Pembuangannya seperti apa, penyimpanan sementaranya seperti apa, apakah ada kulkasnya, kan karena apa pengangkutannya kan nggak setiap bulan. Jadi bagaimana penyimpanan sementara limbah B3-nya? Apakah itu bisa diakses oleh semua orang atau terbatas? Kemudian bagaimana pada saat pengambilannya? Apakah aman bagi petugasnya untuk ngambil? Nggih? Atau apakah berisiko? Nah, itu nanti kita akan lihat di sini. Kemudian pengelolaan sampah domestik. Nah, ini bagaimana pengelolaan sampahnya, dibuangnya kemana, ya. Kemudian jam berapa ngangkutnya, kemudian bagaimana terkait pembayarannya, apakah setiap bulan atau seperti apa, atau setiap minggu. Monggo nanti kita bisa buktikan di sini. Kemudian pengelolaan air limbahnya, apakah ada air tergenang di depan kliniknya, ya, menggenang. Maksudnya itu kan dari air pembuangan itu, apakah tertutup? Itu nanti kita akan lihat di sini. Kemudian alat pemadam api ringan atau APAR, ya. Jadi bagaimana aparnya di sana, apakah masih bisa berfungsi atau posisinya masih kosong tabungnya, kemudian bagaimana pemeliharaannya, apakah sudah bisa menggunakan aparnya, apakah sudah ada pernah sosialisasi terkait penggunaan apar seperti itu. Kemudian penanda jalur. Nah, penanda jalur ini nanti kita akan lihat apakah ada tulisan klinik Devotripu di situ di depannya. Ya, kemarin kan sudah ada ya tulisannya di depan. Kemudian mungkin ada di masing-masing ruangan itu ada penandanya. Ya, oh ini ruangan pelayanan, oh ini ruang obat, oh ini ruang ini, oh ini toilet. Jadi kita pada saat berkunjung ke klinik itu tidak bingung alurnya, nggak perlu tanya, tapi kita sudah tahu. Oh ini alurnya ke kanan, oh ini ke kiri seperti itu. Kemudian jalur evakuasi juga sama. Jadi ada tanda evakuasi, misalkan terjadi bencana kebakaran, kemudian kita akan lihat juga titik kumpulnya nanti. Kemudian tersedia bukti larangan merokok, berarti harus ada SK-nya ya, bahwasanya klinik itu mendukung untuk bebas asap rokok sama bukti untuk larangan merokok. Mungkin ada dilarang merokok di dalam ruangan klinik, termasuk vape dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 ini daftar inventaris khusus untuk yang medis. Yang 10. Bedanya kalau nomor 3 ini semuanya, kalau yang nomor 10 ini khusus untuk inventaris yang medis. Bagaimana pemeliharaannya, kemudian kalibrasinya sudah dilakukan atau belum terkait alat-alatnya. Kemudian mungkin kalau ada pelayanan radiologi itu apakah sudah ada izin dari Bapeten dan lain sebagainya.
Ini ya salah satu penilaiannya. Jadi nanti ada yang pertama bukti perizinannya, SIO-nya, IMB nanti dilampirkan di sini. Kemudian programnya nanti dibikin, kapan bikin ini keselamatan dan keamanan, ya. Kemudian bagaimana bahan berbahaya dan beracun pengelolaannya, kemudian bagaimana penanggulangan bencana, ya mungkin apabila terjadi gempa bumi itu seperti apa penanganannya atau penanggulangannya di klinik, kemudian sistem proteksinya baik APAR, kemudian pemeliharaannya apakah sudah ada apakah sudah ada simulasinya, kemudian peralatan medis, jilis, inventarisnya, apakah sudah dilakukan pemeliharaan, kalibrasi, kemudian utilitas listriknya menyala 7 kali 24 jam, kalau misalkan listriknya padam itu sudah ada genset. Kemudian airnya harus lancar, pada saat dinyalakan itu lancar, tidak kecil alirannya. Kemudian gas medis apabila punya tabung oksigen dipastikan itu masih berfungsi, ada isinya. Kemudian sampah domestik sama kapan dilakukan pembuangan oleh petugas, ya apakah setiap jam 5 pagi atau jam 4 monggo nanti disepakati. Kemudian daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang ada di klinik. Berarti ini nanti semua sarana prasarana yang ada di klinik baik yang medis maupun non medis. Kemudian SOP-nya seperti apa? Bukti pemeliharaan sarananya, mungkin ada pemeliharaan kursi, meja, kemudian mungkin ada pemeliharaan terkait sama AC, kemudian apa? Nanti kita berikan bukti-buktinya di sini. Kemudian bukti pengamanan pengawasan akses keluar masuk ini juga sama, jadi nanti dibuktikan apakah ada CCTV, kemudian bagaimana monitornya, apakah masih berfungsi semua. Nanti kita cek, kemudian limbah B3-nya, SOP-nya seperti apa, bagaimana terkait pengelolaannya, berarti mulai pengangkutan, kemudian bagaimana eh, pengelolaannya ya berarti dari pembuangannya di mana, apakah sudah ada kulkas untuk penyimpanan sementara, kemudian bagaimana apakah sudah menggunakan kresek warna kuning dan lain sebagainya, kemudian bagaimana petugasnya menggunakan APD atau tidak, APD level 2 nanti kita akan juga nanti praktek ya di sini. Kemudian ada bukti pengelolaan sampah domestik, jadi kita akan lihat bagaimana pengelolaan sampahnya, apakah di tempat sampahnya itu ya berserakan atau tidak ya. Jadi dipastikan pengelolaan sampah di situ baik. Jadi jangan sampai membuang sampahnya tidak pada tempat sampahnya. Jadi kadang ada yang anu, di apa ya diselipkan di bawah meja dan lain sebagainya. Dipastikan sudah masuk ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan oleh klinik. Gitu. Termasuk tempat sampah untuk tisu dan kemarin bekasnya jarum suntik ya, jangan sampai dimasukkan ke limbah medis. Itu itu seharusnya masuk ke limbah non medis. Kemudian alat pemadam api ringan, ini jangan lupa alat pemadamnya dan bukti pemeliharaannya, nanti proses pemeliharaannya seperti apa, pengecekannya setiap 1 bulan 1 kali atau seperti apa, simulasinya, kemudian nanti penanda jalur kita akan lihat dan apakah pegawainya tahu kalau ada penanda jalur dan jalur evakuasi. Kemudian sama ini larangan merokok dan bukti inventarisnya. Kemudian tata kelola kerjasama. Nah, kerjasama ini adalah kerjasama dengan pihak lain dalam memenuhi pelayanan. Dalam hal ini bentuknya dokumen kontrak. Dokumen kontraknya nanti yang dilihat ada 2, dokumen kontrak klinis maupun manajemen. Apa itu dokumen kontrak klinis? Perjanjian antara individu ya dengan klinik. Jadi fakta integritas (PK). Jadi antara pegawai dengan kliniknya. Jadi stafnya itu jadi seperti ada perjanjian bahwasanya misalkan kalau keluar itu bagaimana apa yang harus, apakah mungkin ada penalti dan lain sebagainya, mungkin tidak masuk kerja seperti apa, itu nanti dijelaskan di kontrak klinisnya. Kontrak manajemen berarti kontrak kerjasama antara klinik dengan pihak ketiga, baik dalam penyediaan alat medis maupun penyediaan pelayanan non klinis. Misalkan kerjasama dengan apotek, kerjasama dengan laboratorium, rumah sakit, puskesmas, ataupun kerjasama dengan pengelola limbah B3. Ini nanti di sini, di kontrak manajemen. Kalau klinis berarti dengan karyawannya yang ada di klinik.
apa saja aturannya, apabila melanggar seperti apa, apakah dapat SP1, SP2 atau seperti apa, itu dijelaskan di kontrak klinis. Kemudian jangan lupa dievaluasi oleh pemilik dan penanggung jawab. Entah itu 6 bulan sekali, ataupun sebulan sekali, ataupun 1 tahun 1 kali. Disepakati bersama. Jadi ada dokumen kontrak ya. Jadi dokumen kontraknya ada, nanti disebutkan indikator kinerjanya apa, misalkan kalau lab, ketepatan pengiriman lab, kalau B3 berarti kapan diangkut, berapa biayanya per kilo, kemudian apabila terlambat itu seperti apa, kemudian dan lain sebagainya. Bukti monitoring dan evaluasinya dilihat. Apabila terjadi keterlambatan, pihak dari limbah B3-nya akan menggantikan ganti rugi atau seperti apa. Apakah itu sudah sesuai dengan dokumen kontrak? Nah, itu nanti sebagai evaluasi untuk memperpanjang apakah kontrak tersebut diperpanjang dengan pihak ketiga tersebut atau tidak. Seperti itu. Kemudian ini nggih, komponennya jadi di list dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan dengan lab, dengan apotek, dengan apalagi itu puskesmas, rumah sakit nanti di list aja. Kemudian indikatornya apa dan monitoringnya seperti apa. Seperti itu mungkin Bu, monggo bisa ditanyakan. Mungkin ada yang Pak, ditanyakan. Monggo. Pak, mau tanya, itu kan Aduh. berarti kalau yang tadi Bapak bilang kok perjanjian kerjasama, misalkan Mm-mm. contoh dengan lab Mm-mm. dan juga dengan limbah medis. Mm-mm. Nah, kalau misalkan dengan penyedia alat itu perlu disiapkan juga atau enggak? Iya, sama. Sama, Bu. Oh, sama ya. Berarti Sama. penyedia alat dan juga ini penyedia obat-obatan. Iya, sama. Jadi nanti kerjasamanya dalam bentuk apa gitu nanti dilampirkan gitu. Oh, berarti suratnya aja kan, surat perjanjian Iya, kerjasamanya aja nggih, ya. surat kerjasamanya, kemudian mungkin ada indikator di dalamnya gitu, Bu. Di dalamnya Maksudnya indikator di dalamnya biasanya apa, Pak? misalkan misalkan pembayarannya seperti apa, kemudian apabila terjadi keterlambatan itu apa sanksinya gitu, Bu. Oke. Mm-mm. Ya, Misalkan makasih, Pak. Apa, ada Pak? kerugian apa gitu ya, misalkan kalau misalkan ya panjenengan untuk pengadaan obat harus dikirim setiap bulan 1 kali. Nah, ternyata dari pihak yang dilakukan kerjasama itu mereka terlambat gitu ya Bu ya. Misalkan mereka mengirim 1,5 bulan baru mengirim obatnya. Nah itu kan termasuk terlambat ya dari dokumen kontrak yang awal yang harusnya 1 bulan 1 kali. Nah itu apa sanksinya? Di situ berarti harus disepakati bersama di dalam dokumen kontrak itu. Kalau misalkan mereka melanggar ya, misalkan didenda ya harus didenda beneran Bu gitu. Oke, Pak. Makasih, Mm-mm, Pak. nggih, itu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan kemarin kalau yang bab 1 sebagian besar sudah terisi ya, tinggal SK sama SOP-nya aja sih kemarin. Oke, Pak, saya punya pertanyaan. Oke Bu Melda. Yang perihal untuk penilaian karyawan. Heeh. Nah, kan memang kita ada penilaian setiap 1 tahun 1 kali. Nanti Heeh. yang dilampirkan itu hanya nilainya saja atau Bapak perlu beserta dengan indikatornya dan lain-lainnya. Ya, itu semuanya Bu, dari indikatornya sampai nanti hasilnya. Berarti saya kasihnya dalam bentuk rekapan yang sudah dinilai semua dan memang udah terjadi gitu ya. Iya, benar. Jadi Oke, misalkan dilakukan 1 tahun sekali gitu ya, berarti tahun iya, 2023 ya. Nah itu betul. nggak apa-apa, panjenengan misalkan formnya kayak apa, diberikan kepada kami yang kosongan. Yang kosong Oh, dulu yang kan. kosongan aja Iya, ya. kan form yang pertama Oke. form kosongan dulu, Bu. Setelah itu Ah, ah. nanti yang sudah ada isinya. Yang sudah ada isinya itu kan ada di masing-masing karyawannya Betul. filenya Biasanya kebetulan. disimpan di tim HR, di HR sih, di HRD. Jadi nanti dikeluarin dari tim HRD yang udah dinilai langsung gitu. Nah, itu harus anu, Bu. Kalau kalau di akreditasi ini harus juga dimasukkan ke file kepegawaiannya karyawannya juga. Oh, oke. Heeh. Yang Bapak maksud dengan file kepegawaiannya tadi berarti bentuk eh, apa surat kerja sama, sorry, surat kerjasamanya si karyawan dengan klinik Devotreppu ya. Kan Iya, memang ada tuh. mm. Ada kayak Oke, kayak dokumen kontrak perjanjiannya ada. misalkan apabila ada sanksinya kalau misalkan terjadi keterlambatan atau tidak masuk kerja selama ini diberikan misalkan peringatan 1, peringatan 2 seperti itu Bu.
Oke, oke, Pak. Ada teguran gitu-gitu. Kemudian nanti jangan lupa juga, misalkan ada sertifikat-sertifikat yang diikuti ya harus dilampirkan juga Bu di situ. Jadi di file kepegawaian itu lengkap ya, ada ijazah, kemudian ada SIM, mungkin ada KTP ya. Jadi lengkap Bu, NPWP kalau ada seperti itu. Ini hanya kopian aja semua ya, Pak ya, Kopian, bukan asli. kopian aja, Ya, bukan oke, asli, kopi aja, oke, kopi aja. siap. Oke, Kemarin Pak. sudah lengkap kok Bu, tinggal apa? Tinggal penatanya saja sih yang kemarin sudah dikerjakan Bu Ida itu sudah bagus kok. Oh iya, oke, baik, baik. Iya, tinggal anu aja kok apa memahamkan kan kemarin kan masih ada beberapa yang belum ikut nih. Nah, jadi seperti Dokter Monica kan masih belum mengikuti kemarin yang itu. Jadi nanti kita akan bahas kembali filenya di hari Selasa. Ya, hari Selasa kita akan bahas lagi filenya secara mendalam gitu ya. Tuh. Sebenarnya Oke, Pak. sebagian besar sudah ada, tinggal nanti penempatannya. Oh, ini masuknya ke sini. Oh, ini masuknya ke sini gitu. Oke, kalau Iya, penanda Pak jalur Agus. kan sudah ada kan penanda jalur kemarin kan ya sudah lengkap ada Iya, tulisan klinik dan lain sebagainya. Oke, monggo Dokter Monica. iya. Berarti yang untuk titik kumpulnya itu nanti kayak ditempel aja gitu ya di Iya, tembok ditempel samping gitu aja ya, Pak? dokter. Iya, yang di sebelah itu aja. Sebelahnya apa? Mana itu? Tempat sampah kemana ya? Eh, Iya. Ya, ada ke jendela, Pak. iya di situ aja. Heeh. Yang penting kan karena mungkin di depan itu kan sudah masuk bangunannya orang gitu, yang kemarin kita lihat bersama-sama itu nggih. Iya. Iya, Heeh. Pak. Kita kan nggak boleh juga nempel di mana di cagak listrik kemarin tuh ya. Itu juga bahaya Iya, juga. nggak boleh. Itu kemudian kita juga cari juga bingung tempatnya ya. Salah satunya ya di situ aja di daerah apa luar itu aja sih nggak apa-apa. Heeh. Oke, Pak. Sama ini apa bukti pengawasan keluar masuk kan tadi bisa lewat CCTV Iya, ya? CCTV dokter, CCTV atau mungkin nanti kalau misalkan ada saya atau siapapun itu pakai kalung itu loh dokter, ataupun pakai buku tamu. Kan kemarin kan saya kan nggak dikasih buku tamunya toh. Oh iya, Pak. Heeh. Misalkan buku tamu kan ada buku pasien yang khusus untuk klien ya, maksudnya yang untuk Untuk pasien yang jenengan ya, yang perawatan. Nah itu Mm-mm. ada yang khusus untuk misalkan tamu, misalkan saya orang dinkes, orang puskesmas, itu atau detailer, itu kan masuk harus pakai buku tamu toh dokter biar jelas. Oh ini klien, oh ini pasien atau pengunjungnya klinik, jadi bisa tahu. Nanti bisa Oke. menemui siapa gitu aja Ya. sih. Kurangnya seperti itu kemarin. Kalau yang lainnya sudah ada sih kemarin. Jadi kalau yang evaluasi formnya sudah ada kan kemarin dari Bu Ida, tinggal nanti diisi aja gitu. Jadi disesuaikan dengan yang ada di klinik Devotrep aja. Heeh. Tinggal ngisi aja. Oke. Kemarin kalau bab 1 sebagian besar sudah lengkap kok. Tinggal SOP-nya kemarin yang belum ada beberapa yang kurang ya. Itu. Iya. Hmm. Itu. Jadi tinggal anu aja dokter. Nanti Selasa itu kita pemantapan. Nanti file-filenya yang sudah dikejar sama Bu Ida. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi timnya dokter Moni kan paham. Oh kurangnya ini. Oh seperti ini gitu. Jadi pada saat hari H paham maksudnya gitu. Nanti Oke, mungkin siap, anu ya dokter. Apa ada beberapa Ya. hari nanti yang saya tambah. Itu mungkin terkait dengan eh, penguatan untuk PowerPoint-nya ya. PowerPoint dan Iya. tim. Nanti nyoba hari terakhir aja. Kalau sudah fix semuanya, kita akan nyoba untuk presentasi. Nanti ya terakhir kalau mau survei, coba presentasi sama misalkan kalau ada pertanyaan ini jawabannya apa gitu ya. Kayak mau Oke, survei siap. gitu. Jadi biar jenengan dan tim tuh nggak kaget. Misalkan apa Mm-mm. nanti pertanyaannya akan ditanyakan oleh surveyornya biar nggak kaget. Jadi kita kasih apa ya briefing dulu sebelum tim yang asli datang ke klinik jenengan gitu. Iya, berarti kayak simulasi gitu Kayak ya, Pak ya? simulasi, ya simulasi Hmm. biar oh nanti oh presentasinya seperti ini, oh anunya seperti ini gitu dokter. Ya, oke Pak, Oke, makasih. sip. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri karena ini masih pemanasan ya. Jadi nanti yang sebenarnya filenya itu yang nanti yang kita akan bahas yang lebih banyak itu memang membutuhkan file itu bisa sampai 4 sampai 5 kali pertemuan sih. Jadi ngepas nanti waktunya itu. Yang penting adalah kerjasama jadi ya, kerjasama tim aja. Gitu.
Mungkin cukup nggih Bapak Ibu? Nggih, Ya, Pak, cukup kayaknya, Cukup, Pak. Pak. Nggih. Nggih, nanti ketemu lagi kita hari Selasa ke dokumen bab 1 nggih Bapak Ibu yang kemarin sudah disediakan oleh Bu Ida. Nanti saya akan kasih masukan sesuai dengan yang sudah saya beri masukan nantinya gitu nggih. Jadi nanti Selasa kita akan beri masukan dari saya apa-apa saja yang perlu panjenengan revisi atau diperbaiki gitu nggih. Mungkin itu Nggih. saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Selamat sore. sami-sami sore. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.